Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
pesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua derita, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tetap. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, ku bersorak memuji namamu. Come on! Dari hatiku mengalir pujian bagiku, oh cita-cita rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Cita rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua derita, kau beriku suka, kau buatku selalu tertawa. Oh kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagiku, oh cita-cita rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Cita-cita rohmu hadir di sini. Come on! Mari sama-sama angkat kedua tangan, buka tangan. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh cita-cita rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Cita-cita rohmu hadir di sini. Mari sekali lagi, mari angkat tanganmu. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Rohmu hadir di sini. Mari berikan kemuliaan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Come on! Let's praise God more! Yeah! Dan jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawab, dan langkah takkan terhenti, lari sampai akhir. Serukan tinggi nama, serukan najai, Roh Kudus.
Tuhan ajaib namu Roh Kudus setiap kami naikkan pujian mujizat terjadi. Come on dan Bianca, ngalih kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Everybody clap your hands in the air, come on! Sing with me! Oh, well, oh, oh, well, oh. Oh, well, oh, well, oh. Lebih lagi! Oh, well, oh, oh, well, oh. Oh, well, oh, oh, well, oh. Come on! Mari sama-sama kata Roh Kudus naikkan dan pujian mujizat terjadi. Oh come on, mengalih kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh well oh oh well oh oh well oh oh, tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh well oh oh well, keajaiban terjadi. Mari sama-sama berikan kemuliaan yang terbaik. Mari buka hatimu sembah Dia. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jadi kami Tuhan. Standing tall for this generation, we reach out and claim your place. We won't rest, we won't fade away till you reign forevermore. This is our generation, chosen, young, and precious. This is our Almighty God, wonderful, strong, and endless. Jesus, we live to see your revival. To the sky, revival, fire in the most high, revival.
bersamamu Tuhan. Oh, 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 Jesus. Syakarata karalabu, syakarana mararara. Oh, oh, syarata karalabayarala. Biar Engkau penuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Biar dimulai dari setiap kami Tuhan. Kami tahu bahwa urapan itu mengalir dari atas sampai ke bawah. Ketika kami penuh Tuhan Yesus, maka setiap sekeliling kami, sekitar kami Tuhan, orang-orang yang ada di dekat kami, mereka juga akan mengalami Engkau Tuhan. Biar itu dimulai dari kami. Kami perlu Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami perlu Engkau Yesus di segala musim kehidupan kami. Kami mau bangkit dari atas diri kami sendiri Tuhan Yesus. Biar terus Engkau menjadi Allah di dalam kehidupan kami Tuhan. Selama-lamanya tinggal di dalam kami Tuhan Yesus. Ketika Engkau ada di dalam kami tahu Tuhan. Buah kami Tuhan Yesus, buah yang manis, buah yang bisa dinikmati semua orang. Terima kasih Bapa, berbicara lebih lagi buat setiap kami. Sampaikan isi hatimu buat setiap kami Tuhan. Sampaikan kerinduanmu buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami percaya apa yang kami dengar hari ini akan pernah kembali dengan sia-sia. Semua yang siap hari ini mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Semua bisa katakan amin. Ya, saya bersuka cita sekali hari ini gitu ya, karena bisa kembali hadir gitu, sekalipun tidak hadir bersama kalian, tapi Kak Wina percaya jarak dan waktu itu tidak bisa mengurangi sukacita kita atau mengurangi kasih kita. Oke, kita akan sama-sama hari ini belajar. Hari-hari ini harusnya kita adalah bukan orang-orang yang lemah, tapi kita harus jadi orang-orang yang kuat. Justru di dalam keadaan seperti ini kita tuh harus kuat. Karena Kak Wina percaya keadaan, kondisi yang ada itu bukan akhir untuk kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi justru keadaan ini adalah dimana untuk menjadikan kita, mencetak kita menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang bisa menang di dalam segala keadaan. Orang-orang yang hari ini menang untuk mengalami segala melewati apa yang hari ini terjadi dalam kehidupan kita. Karena setiap kita di tempat ini masing-masing kita punya masalah ya, masalah Kak Wina, masalah kalian gak sama. Setiap kita di tempat ini kita punya masalah masing-masing. Tapi percayalah bahwa di dalam masalah kita pun Tuhan tuh gak pernah tinggalkan kita. Kak Wina mau ajak setiap kita hari ini kita mau belajar dari Ayub. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita mau belajar dari Ayub pasal 1. Kita akan buka Ayub pasal 1. Kak Wina berharap gitu ya, di tempat di mana kalian berada ketika kita mendengarkan firman Tuhan, baik itu CG online atau ibadah atau apapun itu, pastikan hari ini engkau dengarkan sungguh-sungguh, buka hatimu. Itu bukan cuma sekedar kewajiban kita sebagai orang Kristen, tapi harusnya ini menjadi sebuah kebutuhan di dalam kehidupan kita. Sama kalau seperti makanan, kalau kita lapar kita kan perlu makanan. Hari ini kita juga perlu yang namanya firman. Amin. Mari sama-sama buka di Ayub 1 ayat pertama sampai dengan 22. Kalian bisa ikuti baca pelan-pelan ya, baca firman Tuhan itu jangan keburu-buru gitu ya. Tapi kita baca pelan-pelan sampai kita mengerti, kalau nggak mengerti lagi dibaca seperti itu. Kita akan baca Ayub 1 ayat pertama sampai 22. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur.
Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya pagi-pagi. Bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyai ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Seba menyeberang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga, hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan dan lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat kurang patut. Puji Tuhan, firman Tuhan ini ketika Kak Wina baca firman Tuhan ini dalam keadaan seperti ini, Kak Wina diingatkan kondisinya Ayub. Kak Wina akan jelaskan sedikit, pasti semua kita tahu bahwa Ayub itu adalah orang yang sangat diberkati ya. Temanya aja di atas kesalehan Ayub dicoba ya. Ayub ini terkenal dengan kesalehannya, orang yang takut akan Tuhan. Ayub ini adalah orang yang menjaga integritasnya. Ayub ini adalah orang yang tahu mengucap syukur. Ketika dia mendapat berkat gitu ya, dia tidak lupa dengan siapa yang diberkati. Jadi Tuhan itu sangat suka dengan Ayub. Ketika itu dikatakan di Alkitab bahwa ada anak-anak Allah termasuk iblis di dalamnya gitu ya, bahwa mereka lalu Tuhan tanya, iblis kamu dari mana gitu ya? Oh iya aku lagi kelilingi bumi, aku lagi lihat-lihat nih gitu ya. Terus dia bilang, kamu lihat enggak Ayub tuh cinta Tuhan ya. Ayub itu saleh ya, Ayub itu gak melakukan dosa. Lihat kehidupannya Ayub. Si iblis bilang, iya itu kan karena Tuhan berkati. Gimana dia gak mengucap syukur, gimana dia gak sayang dengan Tuhan. Gimana dia gak selalu memuji Tuhan, hidupnya selalu berkelimpahan. Hidupnya selalu berkecukupan, dia gak mengalami apa-apa. Dia dalam pemeliharaanmu. Coba kalau Tuhan gak berkati, coba apa yang dia punya sekarang tuh gak ada. Bisa gak dia bersyukur gitu ya. Kira-kira iblis itu dia lagi nego-nego sama Tuhan gitu ya. Dia berpikir kalau si Ayub ini gak diberkati, pasti lo gak sembah Tuhan lagi gitu ya. Tapi Tuhan bilang oke, dia bilang gitu. Untuk menguji kesalehan Ayub, dia bilang, untuk melihat atau kesetiaannya Ayub ini gimana. Gak apa-apa. Kamu boleh, kamu berkuasa atas semua apa yang dimiliki. Satu aja, tapi kamu tidak berkuasa atas nyawanya. Singkat ceritanya Tuhan itu mengizinkan iblis hari itu mungkin
mengotak-atik hidupnya Ayub gitu ya. Bukan karena Tuhan gak sayang gitu ya. Tapi nanti kita akan lihat nanti bagaimana akhir dari kehidupannya Ayub. Ayub ini adalah orang yang kaya pada saat itu. Orang yang terkaya gitu ya. Di bagian timur itu dia orang terkaya. Ketika Kak Wina baca gitu ya. Kalau Kak Wina coba kalkulasikan hartanya Ayub gitu ya. Dikatakan dia tuh punya domba. Domba 7.000 domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu. Berarti itu ada 1.000. Dan keledainya ada 500. Itu belum harta-harta yang lain. Mungkin emasnya atau jubah-jubah lenan halus ya yang terbuat dari sutra itu belum tidak terhitung gitu ya. Tapi Kak Wina kalkulasikan di sini. Kak Wina sampai sempat cari ya. Berapa harga domba? Itu kalau di sekarang gitu ya. Harga domba per ekor itu 3 juta. Kita bayangin ya 7 kali 3 gitu ya. Kak Wina coba tadi hitung 21 miliar gitu ya. Dia tuh itu kan banyak gitu ya. Mau kita cari 100.000 aja jalan-jalan di jalan mungkin 5 hari 5 malam di alun jalan 5 hari 5 malam gitu ya. Di alun jalan kaki gitu belum tentu dapat 100.000 gitu ya. Nah Kak Wina coba kalkulasi dikatakan punya unta 3.000. Harga unta itu ya ternyata mahal. Kak Wina coba cari harga unta itu ya rata-rata 40 juta per ekor. Jadi dia punya 120 miliar gitu ya. Lembu, karena Kak Wina tahu ya papanya Kak Wina ada sapi itu mahal ya hitung-hitungannya 18 jutaan tergantung sapi apalah gitu ya. Tapi mahal gitu ya 15 juta ke atas. Kak Wina ambil rata-ratanya kalau dia 18 juta per ekor berarti 18 miliar. Yang paling murah itu keledai ya 200.000 tapi kalau punya 500 ya banyak Rek ya 100 juta. Jadi Kak Wina total ini banyak gitu. Jadi dia orang terkaya, belum hitungan yang ada emas, ada kain mungkin dijual kita enggak tahu. Nah, kehidupan Ayub itu sungguh enak. Kehidupan Ayub itu tidak berkekurangan. Bisa bayangin ya, kalian bisa coba bayangin kalian ada di posisinya Ayub, seneng. Dikatakan anaknya tuh tiap hari berpesta gitu ya. Mereka makan-makan, minum anggur, giliran. Dia punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Mereka tuh selalu mengadakan pesta tuh giliran. Jadi kalau ngadakan pesta kan gak cukup ya, 1 juta gitu gak cukup gitu ya. Nah pasti mereka mengundang orang lain. Nah itu butuh uang banyak gitu ya. Dan kalau kita tahu apa yang sehari-hari itu mereka itu kecukupan sekali. Tapi satu titik kita lihat kehidupan Ayub itu langsung ada di bawah. Ketika kehidupan Ayub di atas, roda berputar langsung Ayub itu ada di titik terbawah. Ketika kita baca, pas Kak Wina baca, ada pesuruhnya datang, mungkin hambanya gitu datang. Dikatakan apa? Semua harta yang dimiliki Ayub itu habis. Habis lenyap hilang. Bahkan gak cukup harta, anaknya juga. Jadi anaknya itu juga ikut. Ya singkat cerita anaknya akhirnya kena bencana mati kan. Yang sisa apa? Ayub dan istrinya. Tapi kalau kita baca di situ, istrinya tuh juga ngatasi Ayub. Kamu tuh masih percaya Tuhan dah. Udah mengalami kayak gini gitu. Kita nanti apa yang mau kita pelajari nanti di sini. Sering sekali keadaan Ayub ini itu relevan loh dengan keadaan kita sekarang gitu ya. Kalau kita ingat-ingat 3 bulan sebelumnya gitu ya. Ada gak 3 bulan ya sebelum masa corona ini ya. Bulan 3 ya Kak Wina ingat itu tanggal 22 itu udah ibadah online ya. Itu sangat di hati ya, melekat di hati ya gitu ya. Nanti kita bisa mengadakan peringatan ibadah 22 ibadah online ya. Itu mengingatkan kita untuk menghargai setiap waktu yang ada. Nah itu mungkin kita sudah punya plan ya. Ingat gak pas kita bulan Januari gitu masuk bulan Januari kita sudah sibuk. Ayo semuanya kita CGL pemimpin kita meeting. Apa yang mau kita bangun nanti di semester 1 kita gini. Kita mau bikin KKR gini ya. Siapa sangka, siapa yang tahu ternyata di bulan Maret, di bulan ketiga. Di tanggal 22 itu, kita gak bisa ibadah. Kita harus online. Kenapa? Karena ada himbauan gak boleh sentuhan, gak boleh ketemu. Ya karena ada corona ini gitu ya. Dipikir-pikir corona ini ya cukup hebat juga ya. Hanya corona yang bisa membuat semuanya bisa ini ya gitu ya. Tapi kita di sini ketika keadaan ini terjadi, ada banyak respon yang terjadi. Sama seperti keadaan Ayub. Ketika Ayub mengalami masa-masa yang tidak enak, pasti akan ada reaksi yang timbul. Cuma 2 reaksinya. Yang satu reaksi negatif atau yang satu reaksi positif.
Ini yang mau kita pelajari nanti. Seberapa banyak hari ini ketika kita ada di tempat yang paling enak, di tempat yang baik, di tempat yang mungkin kelihatannya kita nyaman. Tapi tiba-tiba kita bergeser, ada di fase di tempat yang tidak enak gitu ya. Ada di fase di mana kita tuh menjadi titik terendah di dalam kehidupan kita. Apakah kita masih bisa bersyukur? Apakah kita masih bilang Tuhan tuh baik? Ini masa-masa yang tidak, Kak Wina percaya yang tidak gampang untuk dilewati Ayub. Ini masa-masa di mana buat Ayub itu mungkin dia seperti bermimpi. Aku mimpi apa? Baru kemarin loh aku berdoa, aku baru minta sama Tuhan. Siapa tahu anakku berbuat dosa, dia mempersembahkan kurban. Dikatakan setiap anaknya mengadakan pesta, dikatakan apa? Ayub itu datang membawa persembahan sebanyak anaknya gitu. Jadi anaknya itu kan ada 10. Jadi mungkin kalau satu anak dia membawa persembahan sebanyak 10 juta ya, 10 juta kali 10 juta kali 10 anak gitulah hitungannya. Persembahan yang dibawa tuh kayak gitu. Dikatakan Ayub ini tidak melakukan dosa. Dia ini orang yang takut Tuhan. Setiap apa yang dilakukan dia tuh melakukannya dengan hati-hati. Tapi mungkin dia bilang gini, kenapa tiba-tiba begini? Tiba-tiba anaknya gak ada, tiba-tiba semua harta bahkan tidak ada satupun yang tersisa dalam kehidupannya. Itu kehidupannya Ayub. Kalau kita baca Ayub ini sampai habis gitu ya. Kalau ketika kita baca, kalian tahu di mana di masa-masa Ayub kesusahannya. Ayub itu enggak pernah nyalain Tuhan loh. Dia selalu memuji Tuhan. Sampai istrinya bilang gini, loh kamu nih Tuhan tuh udah gak berkati, buat apa gitu ya. Bahkan dikatakan sahabatnya Ayub aja itu sampai katakan mungkin kamu punya dosa Ayub, coba ingat-ingat. Kenapa kamu bisa kayak gini? Mungkin Tuhan marah, makanya harta tuh diambil dari hidupmu. Coba ingat-ingat. Tapi Ayub enggak dengarkan itu. Dia enggak bilang gini. Dia enggak terpengaruh gitu loh. Dia tidak terpengaruh mungkin kata-kata yang bisa membuat Ayub itu bisa kecewa loh sama Tuhan. Bisa membuat Ayub itu goyah. Bisa membuat Ayub itu jadi mengeluh. Mungkin bisa membuat Ayub itu tidak lagi mengucap syukur. Nah hari ini Kak Wina mau ajak setiap kita di tempat ini. Engkau army of God. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu hari ini. Mungkin hari ini kita mengalami masa yang tidak enak. Masa yang hari ini sepertinya gak gampang buat kita. Ya sekolah aja udah gak enak ya, gak pakai ujian udah tiba-tiba lulus. Mungkin kalian awal-awal udah rajin belajar, les gitu ya. Tiba-tiba oh kita tidak ada UAN gitu ya, tidak ada ujian nasional gitu ya. Beberapa anak sempet Kak Wina pas WA gini, gak enak Kak, kenapa? Tak bilang, ya rugi Kak Kadung udah belajar, terus tiba-tiba gak UAN gitu. Rasanya dia rugi, aku udah belajar mungkin udah belajar mati-matian gitu ya, udah belajar habis-habisan. Tiba-tiba gak ada UAN gitu loh, rasanya ya percuma dong. Iya kan? Bahkan hari ini kita enggak bisa, kita terkurung gitu rasanya di rumah. Mau keluar juga bingung mau kemana gitu ya. Tempat-tempat mungkin wisata tutup, enggak ada. Semuanya serba terbatas. Ada banyak reaksi yang mungkin bisa timbul. Mungkin ada orang berkata, ya sudahlah, ya pastilah corona ini berlalu, ya dinikmati saja gitu ya. Mungkin ada orang berkata seperti itu. Mungkin ada yang berkata, alah ini gimana, katanya kalau kita ini berharap sama Tuhan, kita ini diberkati. Katanya kalau kita ini rajin ibadah, katanya kalau kita ini rajin saat teduh, baca firman, kita berbuat baik, kita gak melakukan dosa. Katanya kita diberkati Tuhan, nyatanya sekarang kita gak diberkati. Malah yang ada hari ini kekurangan, malah yang ada hari ini keadaannya gak semakin baik. Yang mungkin hari ini mau bekerja akhirnya gak bisa bekerja, tertunda. Yang hari ini mau kuliah akhirnya gak bisa kuliah, tertunda semuanya. Mungkin segala program, planning, visi kita semuanya tertunda. Sepertinya pasti ini akan mundur. Mungkin kita sudah punya target, di tahun ini aku mau ini, mau itu. Tapi karena masa corona ini kita merasa, sudah tidak tercapai nih di tahun ini. Kenapa? Waktunya sudah berapa bulan terbuang begini aku tidak melakukan apa-apa. Ada banyak reaksi yang bisa timbul dari kita. Tapi hari ini sama-sama yuk kita mau belajar. Apa sih yang bisa kita pelajari dari respon hatinya Ayub? Yang pertama adalah, kalian bisa catat, Ayub tahu apa yang dia punya, kekayaan, harta benda, apapun itu, semua kenyamanan, itu adalah miliknya Tuhan. Ayub sadar bahwa itu cuma
titipan. Ayub sadar itu bukan kepunyaannya Ayub. Itu hanya titipan Tuhan. Itulah kenapa membuat Ayub itu tidak kecewa. Dia tahu yang 7.000 unta itu ya. 7.000 unta, 7.000 domba, 3.000 unta gitu ya. 500 pasang lembu. Anak-anaknya, semua kekayaan, mungkin pakaian yang dia pakai, dia tahu. Itu semuanya cuma titipan dari Tuhan. Dan ketika itu tidak ada di dalam kehidupannya, dia tidak pernah kecewa sama Tuhan. Seberapa banyak hari ini yang terjadi di kita. Kita merasa apa yang kita punya hari ini. Kita lupa kalau itu ada yang punya. Kita lupa kalau itu cuma sebuah titipan di tangan kita. Kak Wina ingat khotbahnya Ko Philip. Ko Philip tuh pernah gini, khotbah dia ibadah minggu kalau nggak salah ya, ngomong gini. Kita ini jangan kecewa gitu ya sama Tuhan atas keadaan apa yang terjadi. Karena kita ini cuma sementara di bumi. Kita enggak perlu mempertahankan apa yang ada di bumi. Bukan berarti kita malas-malasan. Bukan, oh berarti kalau sementara berarti aku tidur-tidur aja, ngapain gitu ya. Ya kalau sementara ya udahlah, capek kerja keras nanti ya toh nanti hangus juga, gak bisa dibawa ke surga gitu ya. Bukan berarti kita jadi orang malas. Kalau kita bisa diberkati di bumi dan kita juga bisa diberkati di surga, kenapa gak pilih dua-duanya? Tapi sekalipun kalau kita gak diberkati di bumi, atau dalam tanda kutip orang bisa menikmati naik mobil mewah atau mereka liburan ke luar negeri, mungkin kita enggak bisa. Kan enggak apa-apa. It's okay kan? Yang penting apa? Yang pertama, kita nanti ketika Tuhan datang, kita ada bersama sama Tuhan. Di sana tempat yang disediakan Tuhan jauh lebih indah gitu ya. Jauh lebih baik yang ada di dunia. Kak Wina ya gak pernah ke surga, tapi kalau kita baca di Alkitab gitu ya, Tuhan tuh menggambarkan itu enak. Kalau kita dengar cerita kesaksiannya orang-orang yang mungkin pernah mereka ke surga, itu mereka bahkan tidak mau balik. Karena enak di sana. Nah itu yang terjadi. Sering sekali kita merasa apa yang kita punya itu punya kita, usaha kita. Sehingga ketika itu hilang atau mungkin ketika itu enggak ada lagi, kita mulai apa? Kita mulai gini. Kita mulai menyalahkan orang, kita mulai menyalahkan Tuhan, kita mulai menyalahkan keadaan. Kita mulai mencari apa yang bisa disalahkan atas kondisi yang kita alami. Ingat Army of God? Sekalipun masa-masa hari ini sepertinya keadaannya kita lihat, kita tuh enggak bisa lakukan banyak hal ya. Tapi ingat Kak Wina ingat kan selalu CG itu selalu Kak Wina bilang atau mungkin pas Kak Wina share, Kak Wina bilang kita ini bisa lebih produktif loh. Di masa corona ini adalah masa-masa di mana harusnya kita ini mengupgrade kapasitas kita. Masa corona ini adalah masa-masa di mana kemarin Kak Wina sharing dengan pemimpin, Kak Wina bilang masa di mana kita itu bertumbuh untuk diri kita sendiri. Nanti ketika selesai corona itu bukan masa untuk kita fokus kepada diri kita sendiri, tapi itu untuk masa di mana kita untuk membangun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Gunakan ketika corona ini untuk kamu mengupgrade kapasitasmu. Dan ketika kamu keluar, kamu bisa membangun orang lain. Kamu bisa membangun anak-anak yang ada di bawah kepemimpinanmu. Kamu bisa membangun mungkin papa mamamu yang belum cinta Tuhan. Mereka yang masih belum Kristennya ya masih biasa-biasa saja. Ini masa-masa di mana harusnya kita bisa berbuat lebih. Justru ketika keluar kita dari masa corona ini, harus ada sesuatu yang Tuhan tambahkan. Minimal pertumbuhanmu, minimal kedewasaanmu. Ini bukan masa di mana kita untuk merenungi nasib. Untuk merenungi, ya sudahlah memang ini nasibku. Ya sudahlah, ya nunggu nanti aja lah. Kalau Tuhan berkati ya puji Tuhan, kalau gak diberkati ya puji Tuhan. Itu namanya kita itu bukan berserah ya, pasrah. Pasrah itu orang yang tidak mau berusaha. Tapi kalau kata berserah, itu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, tetapi kita melakukan sesuatu. Kita kerja, kita lakukan gitu ya. Tapi kita bilang Tuhan aku serahkan semuanya. Itu berserah, beda pasrah dengan berserah. Oleh karena itu hari ini, mari. Kak Wina gak tahu keadaanmu hari ini. Mungkin kau sudah nyaman dengan keadaan yang hari ini. Mungkin kau merasa ya kalau bisa nih terus aja. Ini waktunya di mana aku menghabiskan waktuku untuk main game gitu ya. Ini waktuku di mana bisa untuk pokoknya eksis untuk dilihat orang.
Kak Wina gak bisa lihat kalian, periksa rumah kalian masing-masing. Apakah ketika kalian di rumah, kerja, atau cuma makan tidur, bangun, makan tidur, bangun, makan tidur, bangun. Tapi sorry ya Kak Wina mau bilang, kalau engkau punya hidup kayak gitu, kalian mau berdoa sampai air mata darah pun, berkat gak akan tercurah dalam kehidupanmu. Kalau engkau gak melakukan apa-apa. Tapi Kak Wina percaya, orang yang mau berusaha sekalipun kecil, orang itu akan diberkati. Makanya firman Tuhan bilang gini, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kenapa kita suruh belajar sama semut? Semut kalau kita lihat, mereka tuh musim panas atau enggak musim panas, musim dingin atau enggak musim dingin, musim kelaparan atau enggak musim kelaparan, mereka tuh tetap kerja, kumpuli makanan. Lihat kalau ada apa-apa terjatuh, mereka langsung panggil teman-temannya, langsung kerja sama. Hari ini bagaimana? Apakah engkau pakai alasan, iya soalnya enggak bisa, ini lagi sepi nih kayak gini. Kalau hari itu kau nggak bisa melakukan A, bukankah ada kegiatan B? Ada banyak yang bisa kita lakukan. Kalau hari ini mungkin di pekerjaanmu kayak rasanya dirumahkan, nggak bisa apa-apa. Bukankah kau bisa melakukan yang lain? Pikir, makanya Tuhan kasih waktu untuk kita itu bisa berpikir lebih produktif. Kalau kita berkata kita army of God, harusnya pikiran kita tuh ya army of God. Itu bicara tentang apa? Bahwa engkau dewasa. Kalau dari voltage itu naik ke AOG itu bicara tentang apa? Level untuk pemikiran itu dewasa. Seberapa banyak hari ini kita selalu mencari alasan apa? Keadaan. Gak bisa kemana-mana, soalnya gak boleh. Atau ya memang kayak gini, jadi nunggu selesai corona dulu. Kenapa nunggu selesai corona untuk kita bisa maju? Kenapa untuk selesai corona kalau kita bisa menghasilkan? Kenapa? Kemarin Kak Wina bilang sama Gio ya, Kak Wina bilang, bagus loh Gio kamu kreatif. Ya dia belajar bahasa Korea, ya dengan Aninda gitu ya. Buat Kak Wina itu bagus, sungguhan. Kak Wina bangga dan Kak Wina salut. Kak Wina bilang sama Gio, bahkan Kak Wina kasih visi, Gio, coba kamu ciptakan gini, seberapa banyak anak-anak mungkin yang suka Korea. Tapi bawa mereka supaya ketika mereka suka lihat drama Korea, bukan cuma lihat cowoknya karena ganteng, ceweknya cantik. Tapi bawa mereka untuk bisa belajar ketika melihat drama Korea itu belajar apa? Bahasanya. Siapa tahu one day kamu bisa kuliah di Korea. Siapa tahu kamu nanti bisa punya rekan kerja, ketemu dengan orang Korea. Orang kan gak pikir sampai situ ya. Kenapa enggak gitu? Sering sekali kita ya lihat drama Korea ya cuma apa? Ya ganteng terus nanti selamat ulang tahun. Apa kita belajar dance-nya yang agak lebay-lebay itu ya. Nah yang kita ambil itu yang itu. Kenapa kamu enggak belajar bahasanya? Ketika kamu belajar bahasanya bukankah kapasitasmu nambah? Ko Philip tuh bilang gini ya. Kalau kamu bisa bahasa Inggris, bahasa China, bahasa ini belajar sebanyak-banyaknya. Cuman hari ini apa? Kita malas, kita bilang gini. Duh nanti aja lah selesai corona. Halo, kita nggak tahu loh, tiba-tiba corona belum selesai Tuhan Yesus datang. Kalian mau bilang apa? Mau belajar kapan? Nah oleh karena itu, Army of God hari ini, kalau engkau tahu bahwa hari ini engkau belum melakukan apa-apa, belum terlambat gitu ya, belum terlambat, kejar, perlebar kapasitasmu, koyakkan kapasitasmu. Apa yang bisa kamu lakukan hari ini? Kalau kamu bilang aku kayaknya gak bisa, belajar. Banyak cari di Google. Kak Wina sharing ya, Kak Wina bilang, Kak Wina tuh masak itu gak bisa masak ya bisa. Tapi kalau untuk masak lebih enggak. Kak Wina tuh masak sambil lihat YouTube. Jadi kalau Kak Wina masak, YouTube-nya tak putar, Kak Wina sambil lihat YouTube-nya kayak apa masaknya. Bisa kok, jadi kok. Sekali lihat YouTube, kedua kali Kak Wina udah gak lihat YouTube. Ketiga kali sudah semakin mahir. Pertama-pertama bahannya harus ditimbang, harus gini-gini. Supaya pas, supaya rasanya sama kayak yang dibilang YouTube itu loh. Tapi setelah itu Kak Wina gak perlu lagi timbang-timbang. Kak Wina sudah bisa kira-kira garamnya, rasanya. Itu kalau kita mau. Apakah kalian mau? Jangan harap ya mau diberkati. Jangan harap hari ini engkau diberikan sesuatu yang besar. Kalau engkau gak mau lakukan apa-apa, jangan harap. Tuhan bilang kok kalau kamu gak mau kerja jangan makan. Ya, itu firman Tuhan kok. Bukan berarti Tuhan tuh jahat. Tuhan tuh Tuhan yang baik. Ya, karena kebaikannya Tuhan itu mau setiap potensi yang ada di dalam kehidupan kita itu keluar. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari respon hatinya Ayub?
Di dalam segala keadaan, Ayub itu tetap memuji Tuhan. Kita bisa baca ya. Kak Wina baca di ayat 21, dikatakan seperti ini. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ketika dibilang, dengan telanjang aku keluar, dengan telanjang aku kembali, terpujilah nama Tuhan. Itu berbicara apa? Ketika aku diberkati atau tidak diberkati, aku tetap akan memuji nama Tuhan. Kalau kalian baca pasal-pasal selanjutnya, Ayub itu selalu memuji Tuhan. Memuji Tuhan, kalau di dalam keadaan yang baik-baik saja, semua orang tuh bisa lakukan. Tapi memuji Tuhan di dalam keadaan yang tidak baik, tidak semua orang bisa lakukan. Mungkin ada di sekelilingmu. Lihat keadaan yang paling bisa kita lihat itu adalah sekarang ini. Ada berapa banyak orang mulai statusnya mulai, aduh kayak apa corona, kapan ya begini begitu. Mengeluh terus, tidak bersyukur. Ayub ini bersyukur, terpujilah nama Tuhan. Dia tahu mungkin unta, sapi, ya dombanya hilang, anak-anaknya nggak ada. Tapi di situ dia tahu minimal Ayub itu masih bisa hidup. Kalau Ayub hidup, dia tahu bahwa dia masih bisa melakukan sesuatu. Dan berarti Tuhan itu belum selesai dengan hidupnya. Itu yang bisa kita pelajari dari hidupannya Ayub. Hari ini jangan cari kambing hitam untuk keadaanmu. Tapi coba lihat dirimu, bisa belajar menerima keadaanmu. Belajar menerima hari ini kondisi yang ada. Bukan cuma belajar menerima, tapi mengucap syukur. Naikkan pujian. Mari kita orang-orang muda di tempat ini. Kita ini harus jadi orang-orang yang terus bersyukur. Bersyukurlah hari ini kau masih bisa nafas. Kak Wina kemarin ngomong sama siapa ya? Kak Wina bilang kayak gini. Jangan bilang lupa. Itu ngomong tentang saat teduh atau apa gitu. Sampai Kak Wina bilang, kamu coba bayangin kalau Tuhan tuh bilang gini. Aduh lupa Rek aku ngasih nafasmu. Oh iya lupa Rek aku memberkati kamu pas jalan-jalan. Jadinya kesenggol bemo gitu ya. Atau kesenggol motor. Coba Tuhan tuh ngomong lupa. Tapi Tuhan kita tuh gak pernah lupa dalam kehidupan kita. Sekalipun kita lupa dengan Tuhan. Yang ketiga, bersyukur. Bersyukur di dalam segala keadaan. Ya, bersyukur di dalam semua musim hidupmu. Ketika engkau di puncak tertinggi, ketika engkau di paling atas atau di tempat paling terendah, terkelam, bersyukur. Bersyukurlah hari ini ada corona ini. Kenapa? Kak Wina bilang, ya bersyukur ya. Sekalipun mungkin gak bisa ibadah, mungkin planning kita tertunda. Tapi Kak Wina bilang bersyukur. Mungkin kalau aku gak ada corona mungkin kita gak ke dapur ya masak-masak. Mungkin kalau gak ada corona ini kita gak bisa ya lebih menghargai waktu. Mungkin kalau gak ada corona ini ya kita mungkin biasa-biasa aja, nyaman-nyaman aja. Tapi justru dengan keadaan gini, kita tuh Kak Wina tuh disarankan kita harus lebih menghargai setiap waktu yang ada. Teman-teman, Kak Wina mau katakan corona ini bukan selesai ini baik-baik saja. Tapi itu sudah firman Tuhan katakan akan semakin ada lagi hal-hal yang tidak baik. Justru itu Tuhan tuh kayak kasih ini tempat kita untuk apa? Untuk kita latihan. Kalau orang kayak tentara gitu ada tempat latihannya untuk latihan nembak, latihan mereka merangkak gitu di lompor-lompor gitu. Terus ada kawat di atasnya, manjat kayak apa. Itu tempat kita latihan supaya apa? Ketika mereka masuk ke tempat pertempuran sesungguhnya mereka tuh kuat. Mereka itu gak jadi orang yang cengeng. Mereka itu gak jadi orang yang gampang menyerah. Mereka itu gak jadi orang yang gampang mundur. Keadaan corona ini mengajarkan kita seperti itu. Sadar atau gak sadar. Tuhan tuh mengajarkan sesuatu dalam kehidupan kita. Mungkin yang lalu-lalu kita membuang waktu kita dengan sia-sia. Kita habiskan gitu saja. Hari ini ada waktu yang mau Tuhan ajari dalam kehidupan kita. Pendewasaan, cara berpikir. Yang kalian mungkin yang sekolah-sekolah, ya aku enggak bisa ngapa-ngapain, aku tunggu sekolah aja gitu ya. Padahal kok sekolah juga bisa kok lebih produktivitas, lebih kreatif. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan hari ini.
Oleh karena itu hari ini, mari setiap kita di tempat ini, kita mau teladani hidupnya Ayub. Poin yang pertama, apapun hari ini yang kita miliki, itu semuanya punya Tuhan. So hari ini kalau itu gak ada di tanganmu, ataupun itu tidak terjadi, jangan kecewa. Karena Tuhan yang paling tahu apa yang harus Tuhan lakukan kepada kepunyaannya. Tuhan yang paling tahu. Ini kamu mau tak kasih mobil atau enggak, Tuhan yang paling tahu. Kamu mau tak kasih rumah sekarang atau enggak, Tuhan yang paling tahu. Kapan waktu yang terbaik. Yang kedua, jangan lupa kita harus memuji Tuhan dalam segala keadaan. Memuji Tuhan itu bukan ketika engkau di gereja atau ketika kita melayani. Tapi memuji Tuhan dimanapun, dalam keadaan apapun. Mengucap syukur. Yang ketiga mengucap syukur, bersyukurlah. Bersyukur minimal atas apa? Atas nafas yang kita punya. Ada banyak orang di sana gak bisa nafas kan, kalau kita tahu. Tapi bersyukurlah untuk itu. Bersyukur untuk ada orang-orang di sekelilingmu yang masih ngomelin kita. Bersyukur masih ada orang tuh yang ngasih tahu kalau kamu harus gini, harus gini. Ketimbang kamu diumbar. Ketika itu gak enak gitu ya. Itu kalau kayak lembu itu ya, kalau namanya diumbar itu ketika mereka dimasukkan ke hutan diumbar, itu pas suruh pulang mereka tuh bisa nyasar. Kenapa? Karena nggak ada yang mengarahkan. Kalau hidup kita diumbar, nggak ada yang ngasih tahu. Hidupmu tuh kayak gitu, bisa nyasar. Kamu nggak tahu jalan pulangnya kemana. Bener apa enggak ini? Kok sama semua? Bersyukur. Masih ada orang yang berjaga-jaga untuk hidupmu. Bersyukur. Buat orang tuamu yang mungkin di rumah ketemu lagi ngomel lagi. Tahu enggak? Paling enggak enak tuh enggak punya orang tua. Enggak ada yang ngasih tahu. Ini baik atau enggak? Ini sopan atau enggak? Enggak enak. Jadi kalau masih punya orang tua yang ngomel 24 jam mungkin. Enggak mungkin ya 24 jam kan. Kan ada tidurnya kan. Enggak mungkin kan tidur ngomel juga kan. Mungkin setiap hari ketemu, ya ampun kapan ya ngomel terus gitu ya. Tapi bersyukurlah, sungguhan. Kak Wina pernah teleponnya, Kak Wina bilang sama, Ma thank you ya Ma. Dulu cerewet sama saya. Ma terima kasih sudah ngasih tahu aku ini. Sehingga aku bisa membawakan diriku sekalipun papa mama jauh. Tapi aku bisa kuat gitu loh. Bukan gak butuh siapa-siapa. Tapi aku tahu hari ini aku gak punya papa mama yang kalau aku sakit, kalau aku apa, Ma papa ngadu gak bisa. Harus apa? Harus kuat. Harus bisa mandiri, harus bisa ini itu. Bayangin kalau gak bisa masak gak ini suruh masak telur gosong. Bisa kelaparan. Oleh karena itu hari ini bersyukur. Ada orang-orang yang cerewet dalam kehidupanmu. Syukuri itu. Aku bersyukur ketika mamaku gak cerewet. Aku bersyukur ketika pemimpinku diam aja. Aku bersyukur. Jangan bersyukur. Justru kalau pemimpin kita diam-diam saja kau harus tahu. Kenapa? Aku gak tahu aku ngapain ini harus apa. Amin. Army of God ayo. Hari ini setiap kita di tempat ini. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Mau enggak hari ini kita berkata. Mau enggak engkau dalam segala keadaanmu, dalam kondisi apapun. Mungkin selesai corona nanti ada masa lagi yang gak enak. Mau enggak tetap berkata, Tuhan aku tetap mau setia mengiring engkau. Tuhan aku tetap mau setia untuk melakukan apa yang menjadi kesukaan. Mari semuanya Kak Wina mengajak setiap kita tutup Alkitabmu. Kita sama-sama hari ini mau datang kepada Tuhan. Syaratakaralaba. Ini waktunya di mana Tuhan mau pakai hidup kita. Ini waktunya di mana Tuhan tuh mau nyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Tinggal kita mau enggak sih buka hati kita, tinggal mau enggak kita melangkah untuk menerima berkat yang Tuhan janjikan. Tuhan tuh kalau janji gak cuma diiming-imingi. Tapi kalau Tuhan janji, Tuhan tuh pasti berikan. Tapi enggak mau enggak kita melangkah untuk itu. Syatakarataka. Syukarabaralabayaralabayar. Mari buka hatimu Army of God. Mari buka hatimu hari ini. Sungguh-sungguhlah hari ini datang kepada Tuhan. Belajarlah seperti Ayub. Kita enggak usah menyalahkan sekeliling kita. Kita enggak usah menyalahkan keadaan. Kita enggak usah salahkan ini itu. Hari ini datang aja kepada Tuhan. Berkata, Tuhan apapun hari ini yang terjadi aku tahu bahwa di balik semuanya ada kebaikan yang Tuhan mau kerjakan. Ada kemenangan yang Tuhan mau kerjakan. Ada kedewasaan yang Tuhan mau kerjakan. Mungkin gak enak buat dagingku, mungkin gak enak buat hatiku. Tapi aku tahu Tuhan Yesus, setiap apa yang Tuhan lakukan, itu membawa hidupku,
itu menjadi naik dan bukan turun. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Mari taruh tanganmu di dadamu. Kalau hari ini Kau berkata aku percaya, percayalah penuh kepadanya. Shinamata Karabayase. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, kami percaya. Oh, Jesus, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Biar WL saja hari ini, dimanapun kau berada, mari taruh tanganmu di dadamu. Kawina merindu berdoa. Syakana Matakara. Tuhan, aku berdoa Yesus buat Army of God GMS Madiun. Mungkin hari-hari ini Tuhan kami banyak membuang waktu dengan sia-sia, tapi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau bertobat. Kami mau Tuhan hari ini menjadi orang muda yang punya dampak, menjadi orang muda yang hari ini bisa diteladani, menjadi orang muda yang produktivitas. Kami mau jadi orang muda yang punya kreativitas Tuhan Yesus. Bukankah firman-Mu berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan kami percaya Tuhan Yesus ketika kami melakukan firman-Mu, ide, strategi, kreativitas, apapun itu Tuhan, semuanya bahkan berkat, itu Tuhan akan curahkan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau hari ini Tuhan menjadi orang-orang muda yang berdiri buat kota kami. Orang-orang muda yang berdiri buat gereja. Orang-orang muda yang berdiri buat keluarga kami. Orang-orang muda yang berdiri buat sekolah kami Tuhan. Keadaan tidak akan menghalangi kami Tuhan, untuk kami melihat sebuah kebangunan rohani. Bukan cuma kebangunan rohani Tuhan Yesus, tapi kebangkitan. Syana mata karalabaya. Biar Kau pakai setiap Army of God dimanapun mereka berada Tuhan. Setiap kenyamanan, rasa malas hari ini yang mungkin sudah mulai mengikat, hari ini aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tempat nyaman, keluar dari tempat di mana itu yang menyenangkan hatimu. Keluar dari sana. Lihat apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan. Syakana mata karal. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau berjanji Engkau tidak berdusta dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mau percayakan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami mau percayakan hati kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau percayakan dari ujung rambut kami sampai ujung kaki kami hanya kepada-Mu Tuhan. Syana mata karalabaya. Menggenapi janji-janji-Mu, ku percaya. Oh Jesus. Ku
Kami tahu Tuhan Yesus, ketika Engkau yang mulai maka Engkau selesaikan segala sesuatunya. Engkau yang memberi Tuhan Yesus, maka semuanya kembali kepadamu Tuhan. Kami tidak mau kecewa dengan segala keadaan apapun, tapi hari ini kami berkata kami tetap mau jadi orang-orang muda yang setia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah setiap apa yang kau kerjakan, diberkatilah setiap langkahmu, diberkatilah setiap apa yang hari ini menjadi mimpi, visimu. Ketika engkau menyertakan Tuhan, kau melibatkan Tuhan di dalamnya, maka kau akan lihat semuanya itu akan terjadi tepat pada waktunya Tuhan. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.